Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi pH larutan garam. Yang pertama kita bahas adalah pH garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Kita ambil salah satu contoh garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Nah, misalnya BaCN 2 kali. BaCN 2 kali ini terionisasi menjadi Ba2 positif plus 2Cn min. Jika kita lihat reaksi hidrolisisnya, nah di sini yang mengalami hidrolisis adalah anion yang berasal dari asam lemah. Nah, Cn min ini terhidrolisis menjadi HCN plus OH min. Jika kita lihat rumusan tetapan kesetimbangannya, ya seperti ini. K sama dengan konsentrasi HCN kali konsentrasi OH min dibagi konsentrasi Cn min kali konsentrasi H2O. Nah, kemudian antara K, ya tetapan setimbangan, dikalikan dengan konsentrasi H2O. Hasilnya konsentrasi HCN kali konsentrasi OH min dibagi konsentrasi Cn min. Nah, K kali konsentrasi H2O itu disebut dengan KH atau tetapan hidrolisis. Nah, KH ini sama dengan konsentrasi HCN kali konsentrasi OH min dibagi dengan konsentrasi Cn min. Nah, dari rumusan ini kita peroleh konsentrasi OH min itu sama dengan KH kali konsentrasi Cn min dibagi dengan konsentrasi HCN. Nah, jika konsentrasi HCN ini sama dengan konsentrasi OH min, maka konsentrasi OH min kuadrat itu sama dengan KH kali konsentrasi Cn min. Nah, kenapa di sini mendapatkan konsentrasi OH min kuadrat? Ya, dari persamaan yang di sini, ya, ini konsentrasi HCN dijadikan konsentrasi OH min ya, karena konsentrasi HCN sama dengan konsentrasi OH min. Nah, kemudian ini dikali, di ruas yang ini dengan ruas ini dikalikan, ya konsentrasi OH min dikali konsentrasi OH min diperolehlah konsentrasi OH min kuadrat. Nah, dari sini diperoleh bahwa konsentrasi OH min itu sama dengan akar KH kali konsentrasi Cn min. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara Ka, KH, dan Kw? Nah, KH itu sama dengan Kw per Ka. Sehingga, atau sebelumnya ini Kw adalah tetapan ionisasi air yang besarnya 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, kemudian konsentrasi OH min ini sama dengan akar, ya KH ini diganti dengan Kw per Ka. Akar Kw per Ka kali konsentrasi Cn min. Nah, konsentrasi Cn min ini adalah konsentrasi anion yang berasal dari asam lemah. Nah, kemudian pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH min. Ya, ini kalian masih ingat kan dengan persamaan yang ini? Ya, sama saat mencari pH asam, ya pH larutan asam atau pH larutan basa. Ini sama, pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, tetapi cara menentukan konsentrasi OH min itu berbeda dari larutan asam basa dengan larutan yang garam, ya larutan garam. Berbeda cara menghitung konsentrasi OH minnya. Nah, kemudian setelah mendapatkan pOH baru mencari pH, di mana pH itu sama dengan 14 min pOH. Bagaimana anak-anak? Ya, kita lanjut dengan contoh soalnya. Nah, kalau kita lihat contoh soal ya,
Berapakah pH dari larutan CaCN 2 kali 0,2 molar jika diketahui KaHCN adalah 10 pangkat min 10? Nah, pertama kita buat dulu reaksi ionisasi dari CaCN 2 kali. Nah, reaksi ionisasinya seperti ini. Ya, Ca2 positif plus 2 Cn min. Kita lihat diketahui bahwa konsentrasi CaCN 2 kali adalah 0,2 molar. Nah, ini ya, konsentrasi garamnya adalah 0,2 molar. Nah, CaCN 2 kali ini menghasilkan satu ion Ca2 positif. Nah, berarti berapa konsentrasi Ca2 positif yang dihasilkan? Ya, sama 0,2 molar. Ya, karena di sini sama-sama 1 mol. Ya, garamnya 1 mol, berarti ion Ca2 positif juga 1 mol. Ya, 1/1 kali 0,2 molar. Nah, kemudian berapakah ion Cn min yang dihasilkan? Nah, untuk menghitung ion Cn min yang dihasilkan, kita lihat koefisien Cn min. Ya, ini berapa? 2. Berarti konsentrasi Cn min itu adalah 0,4 ya. 2 dibagi 1 kali 0,2 diperoleh konsentrasi Cn min itu adalah 0,4. Nah, dari garam ini yang mengalami hidrolisis yang mana? Yang mengalami hidrolisis adalah Cn min. Reaksi hidrolisisnya seperti ini. Nah, kemudian kita cari konsentrasi OH- ya, karena di sini menghasilkan ion OH-. Maka konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi Cn-. Kita masukkan nilai-nilai dari Kw, Ka, dan konsentrasi Cn-. Nah, diperoleh seperti ini. Ya. Konsentrasi OH- itu sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 14. Ini 1 kali 10 pangkat min 14 ya. Dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 10. Kali, nah konsentrasi Cn min-nya ini adalah 4 kali 10 pangkat min 1. Ya, ini 0,4 itu kalau dijadikan bilangan berpangkat itu menjadi 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, kemudian hasilnya konsentrasi OH- sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 5. Ya, ini 4 kali 10 pangkat min 5 ya, bukan 10 kurang 5 nih ya. 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini diakarkan akar 4, 2. Kemudian akar 10 pangkat min 5 itu adalah 10 pangkat min 2,5. Sehingga diperoleh konsentrasi OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2,5. Nah, kemudian kita cari pOH. Terlebih dahulu kita cari pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kita masukkan harganya. Itu min log 2 kali 10 pangkat min 2,5. Diperoleh, ini min log 2 kali 10 pangkat min 2,5 itu adalah 2,5 min log 2. Nah, kemudian kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH. Nah, nih caranya memasukkan seperti ini ya. 14 dikurangi, masukkan dia dalam kurung biar nanti mudah kalian menyelesaikan dalam perhitungan matematikanya. Ini ya, 14 min 2,5 min log 2. 14 kurang 2,5, 11,5. Ini min kan plus jadinya plus log 2. Nah, kalau misalnya kita cari log 2 itu adalah 0,3 sehingga hasil akhirnya adalah 11,8. Kalau pH-nya 11,8 berarti dia bersifat apa? Ya, karena ini ada pH-nya lebih dari 7, berarti garam ini bersifat basa. Memang benar kenyataannya ya, karena dia melepaskan ion OH-. Nah, berikutnya kita lanjut pada pH garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contoh garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu adalah amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4. Nah, kita lihat dulu reaksi ionisasinya. NH4 2 kali SO4 itu terionisasi menjadi 2 NH4 positif plus SO4 2-. Di sini yang mengalami hidrolisis itu adalah NH4 positif.
Nah, NH4 positif ini reaksi hidrolisisnya seperti ini. Ya, dia melepaskan ion H positif. Nah, sekarang dari persamaan reaksi hidrolisis ini, kita cari rumusan tetapan kesetimbangannya. Sama prosesnya sama dengan pH garam yang terbentuk dari asam lemah basa kuat. Ya, seperti itu mekanismenya. Sehingga diperoleh KH sama dengan konsentrasi NH4OH kali konsentrasi H positif dibagi konsentrasi NH4 positif. Nah, kemudian kita cari H positifnya. Ya, H positif ya seperti ini. Nah, jika dianggap bahwa konsentrasi NH4 positif sama dengan konsentrasi H positif, maka akan diperoleh rumusan seperti ini. Sama prosesnya kayak yang tadi ya. Ini konsentrasi NH4OH itu diganti dengan konsentrasi H positif. Konsentrasi H positif ini kali konsentrasi H positif yang di sini menghasilkan konsentrasi H positif kuadrat. Nah, diperolehlah rumusan seperti ini. Nah, konsentrasi H positif sama dengan akar ya, akar KH kali NH4 positif. Nah, kita lanjutkan hubungan antara KB, KH, dan KW. Ini, KH sama dengan KW per KB. Nah, dengan mengetahui harga KH, rumusan KH, maka kita lanjutkan ke konsentrasi H positif. Konsentrasi H positif itu sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi NH4 positif. Nah, kemudian konsentrasi NH4 positif ini adalah konsentrasi kation. Kemudian lanjut ke pH. pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Untuk menghitung pH sama dengan cara mencari pH asam dan basa. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana cara menghitung konsentrasi H positif pada larutan garam. Ya. Nah, itu pH sama dengan min log H positif. Nah, setelah itu kita lanjut dengan contoh soalnya. Nih, perhatikan contoh soalnya. Tentukan pH larutan garam NH4 2 kali SO4 0,2 molar jika nilai Kb NH3 adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Pertama kita lihat dulu reaksi ionisasi NH4 2 kali SO4. Nah, NH4 2 kali SO4 ini terionisasi menjadi 2 NH4 positif ditambah SO4 2-. Nah, yang manakah mengalami reaksi hidrolisis? Kita lihat di sini yang mengalami reaksi hidrolisis adalah NH4 positif. Tapi sebelumnya kita lihat dulu konsentrasi ion-ion yang dihasilkan dari reaksi ionisasi amonium sulfat. Nah, konsentrasi NH4 2 kali SO4 itu adalah 0,2 molar. Nah, perhatikan di sini NH4 positif yang terbentuk berapa mol? Ya, ini ada 2 mol. Ada 2 mol NH4 positif yang terbentuk. Berarti berapakah konsentrasi NH4 positif jadinya? Ya, tinggal mengalihkan saja. 2 per 1 kali 0,2 molar. Ya, jadinya 0,4 molar. Nah, kemudian berapakah konsentrasi SO4 2- yang dihasilkan? Di sini kita lihat koefisiennya 1, artinya hanya menghasilkan 1 mol SO4 2-. Berarti tinggal 1 per 1 kali 0,2. Berarti hasilnya adalah 0,2 molar. Nah, kemudian yang mengalami hidrolisis itu adalah NH4. Reaksinya seperti ini. Kemudian kita lanjut mencari konsentrasi H positifnya. Konsentrasi H positif sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi NH4 positif.
Nah, kita masukkan nilai-nilai dari KW, KB, dan konsentrasi NH4 positifnya. Nah, yang ini 10 pangkat min 14 ya, bukan 10 kurang 14. Ya, pangkat ini ya. Mungkin karena dimasukkan dalam equation ini, berubah dia. Nah, konsentrasi H positif sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 14. Ya, KW itu besarannya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Dibagi 1 kali 10 pangkat min 5 ya, KB-nya itulah 1 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi NH4 positif adalah 0,4, di 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, diperoleh 4 kali 10 pangkat min 10 ini ya, ini 4 kali 10 pangkat min 10, bukan 4 kali 10 kurang 10 ya. Ini yang benar adalah 4 kali 10 pangkat min 10. Nah, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita masukkan pH. Setelah menemukan konsentrasi H positif, berarti pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Nah, kita tinggal masukkan angkanya saja. Hasilnya itu adalah 5 min log 2. Kalau log 2 kita cari itu 0,3, sehingga 5 kurang 0,3 hasilnya adalah 4,7. Nah, pH-nya ini kurang dari 7, berarti dia bersifat asam. Artinya garam NH4 2 kali SO4 ini bersifat asam. Bagaimana, anak-anak? Paham? Ya, kita lanjut untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, kita lihat contohnya adalah NH4CN. NH4CN ini terionisasi menjadi NH4 positif plus CN min. Nah, di sini baik kation maupun anion semua mengalami reaksi hidrolisis. Menghasilkan, ya kalau kationnya menghasilkan ion H positif, kemudian anionnya itu menghasilkan ion OH-. Nah, pada hidrolisis total, sebelumnya ini kita sudah jelaskan, ya konsentrasi garam tidak mempengaruhi besarnya pH larutan. Nah, rumus yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion H positif dan ion OH- dari suatu garam hidrolisis total adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Untuk konsentrasi H positifnya itu sama dengan akar Ka per Kb kali Kw. Kemudian untuk konsentrasi OH- itu sama dengan akar Kb per Ka kali Kw. Nah, contoh soalnya, nih. Tentukan pH larutan garam NH4CN jika nilai KaHCN itu adalah 10 pangkat min 6. Dan KB-nya adalah 10 pangkat min 5. Ya, KB NH3 itu sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, di sini konsentrasi tidak akan mempengaruhi. Ya. Nah, untuk menghitung pH, kalian bisa menggunakan konsentrasi H positif atau konsentrasi OH-nya. Hasilnya nanti akan sama. Kita pakai konsentrasi H positif. Nah, konsentrasi H positif sama dengan akar Ka per Kb kali Kw. Nah, konsentrasi H positif sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 6. Ya, ini masukkan Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1 kali 10 pangkat min 5 kali 1 kali 10 pangkat min 14. Ya, Kw-nya kan 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, ini hasilnya 1 kali 10 pangkat min 15. Ya, 1 kali 10 pangkat min 15. Kalian paham mendapatkan kenapa ini 10 pangkat min 15 ini ya? Min 6, min 14 berapa? Kan min 20 dibagi ini, dibagi 10 pangkat min 5. Kalau min 5 ini pembaginya dibawa ke atas tuh menjadi plus ya. Berarti min 20 plus 5 ya, menjadi min 15 kan? Nah, berarti
konsentrasi H positif sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 15. Nah, berapa akar 1 kali 10 pangkat min 15? Ini 1 kali 10 pangkat min 7,5. Nah, setelah memperoleh konsentrasi H positif, kita lanjut menghitung pH min log H positif. Nah, ini kita masukkan harga konsentrasi H positifnya itulah 10 pangkat min 7,5. Nah, pH-nya adalah 7,5. Ya, kira-kira bersifat apa ya? Kalau pH-nya 7,5. Karena di sini pH-nya lebih besar dari 7, maka garam ini bersifat basa. Atau kita bandingkan saja harga Ka dan Kb-nya. Ka-nya 10 pangkat min 5, Kb-nya 10 pangkat min 5. Mana lebih besar antara Ka dan Kb? Kb kan? Nah, pada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, pH itu atau sifat asam basanya itu ditentukan oleh harga Ka dan Kb. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka dia bersifat asam. Kalau Kb lebih besar dari Ka, maka dia akan bersifat basa. Dan jika Ka sama dengan Kb, maka dia akan bersifat netral. Gimana anak-anak? Semoga kalian paham. Nah, sebagai evaluasinya, ini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan. Nah, latihan soal ini kalian kerjakan setelah pembelajaran. Jika ada hal-hal yang belum paham, silakan tanyakan pada forum diskusi melalui WA Group. Nah, untuk soal latihan ini, jawabannya kalian kirim di Google Classroom. Kalian bisa buka informasi di Google Classroom, kapan kalian harus mengerjakan tugas ini, dan kapan terakhir mengumpulnya. Ya, selamat mencoba, selamat belajar. Ya, untuk pertemuan kali ini, pembahasan materi kita cukupkan, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat dan cerdas.